Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita pada pagi hari ini, yakni surat Hud ayat yang ke-28 27 udah kemarin udah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari hari-hari kemarin dan juga yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai, anak, istri. Di dalam surat Hud ayat yang ke-28 dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi kemudian wa amyat alaikum anuzzil mukmuha wa antum laha karihun. Nah, itu adalah kira-kira ayat yang ke-28. Dia berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu? Bagaimana pikiran kalian jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kamu, disamarkan bagi kalian. Apakah akan kami paksakan kamu? Apakah akan kami paksakan kalian menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya, padahal kalian tidak menyukainya. Nah, itu adalah kira-kira terjemahan daripada Hud ayat yang ke-28. Bahwa terbaca dari ayat ini dan dua ayat berikutnya, ayat 28, 29, 30. Terbaca dari ayat ini dan dua ayat berikutnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memulai bantahan beliau
dengan kata ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, yang menunjukkan perhatian beliau karena adanya ikatan batin antara beliau dengan mereka. Ikatan yang menjadikan beliau tidak mungkin akan merugikan kaumnya itu. Jadi kita kan nggak mungkin akan merugikan keluarga kita sendiri. Kita nggak bakalan mungkin merugikan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Nah, ikatan batin inilah yang digunakan oleh Nuh alaihi salam. Ya qaumi. Memang kan sudah jadi watak manusia untuk saling mengasihi, saling melindungi, tidak saling merugikan. Itu adalah watak yang baik daripada manusia. Baiklah, coba akan kita lihat daripada tafsir Jalalain dahulu. Qala ya qaumi ara'aitum akhbiruni. Berkata dia, siapa? Nuh alaihi salam. Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, ara'aitum akhbiruni, beritakanlah kepadaku, ya. Apakah pikiranmu, bagaimanakah pendapatmu, ya. Akhbiruni, beritakanlah kepadaku. In kuntu ala bayanin, jika aku di atas kebenaran, jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, mir Rabbi. Bagaimanakah pikiran kalian? Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir Rabbi. Dia berkata, hai kaumku, bagaimana pikiran kalian? Bagaimana pendapat kalian jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku? Yakni ada mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadaku sebagai bukti kerasulanku, untuk membuktikan walau aku manusia seperti kalian, tetapi aku utusannya. Aku ini adalah utusan Allah untuk membimbing kalian. Memang Nabi itu, Rasul ya sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Dia makan, manusia yang lain juga makan. Manusia menikah, punya istri, Rasul juga begitu, Nabi juga begitu.
punya istri, punya anak, kan begitu. Jadi Rasul itu atau Nabi sama seperti kita, sama-sama manusia. Akan tetapi Rasul berbeda dengan manusia biasa. Rasul diberi wahyu, begitu juga Nabi. Manusia biasa mah kagak diberi wahyu. Rasul dan Nabi ada yang dikasih mukjizat sebagai bukti kebenaran kerasulannya, sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Manusia biasa tidak. Manusia biasa tidak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat kata bayyinat. Ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Kata bayyinatin. Kata bayinat dipahami oleh banyak ulama sebagai mukjizat. Ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayinatim mir rabbi. Wahai kaumku, kata Nuh, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian, apa pikiran kalian jika aku di atas mukjizat, jika aku mempunyai mukjizat mir rabbi, dari Tuhanku. Jadi ulama mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bayinat adalah mukjizat. Sementara ulama memahami mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah banjir besar. Banjir besar. Atau mukjizat yang lain yang tidak disebutkan di sini. Memang mukjizat ini sangat luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam disuruh bikin perahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang nyuruh, namanya juga Nabi, langsung aja dikerjain. Langsung aja dikerjain. Padahal bukan musim hujan. Taruhnya musim hujan juga mungkin nggak pernah kebanjiran. Padahal musim panas. Dalam kondisi yang demikian kaumnya mencemoohkan Nuh. Arek naon Nuh sia teh bikin perahu. Ngapain bikin perahu? Kebanjiran kagak. Musim panas bikin perahu, diledekin, dicemoohkan, dilecehkan Nuh alaihissalam oleh kaumnya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam nggak bergeming, kagak bergeser, terus aja dibikin perahu. Meskipun dia dicemoohkan oleh kaumnya. Nah, satu saat tibalah Allah turunkan air bah yang sangat luar biasa, banjir yang sangat luar biasa. Bayangin,
Singkat cerita, Nuh alaihissalam dan pengikutnya serta binatang-binatang yang dipilih oleh Nuh selamat. Selamat dari banjir. Sedangkan orang-orang yang mengingkarinya, bahkan termasuk anaknya, enggak selamat. Tuh. Kan begitu. Ya. Kaunya enggak nyangka kalau bahwasanya akan ada banjir banjir yang sangat luar biasa. Nah, banjir ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu mukjizat untuk Nuh alaihi salam. Ada lagi sebetulnya mukjizat yang diberikan kepada Nuh alaihi salam, tetapi yang paling utama dan yang sangat familiar di kita adalah mukjizat Nuh alaihissalam adalah banjir yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi ara'aitum, wahai kaumku, apa pikiran kalian, apa pendapat kalian, in kuntu ala bayyinatin mir rabbi, jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, wa atani rahmatan, dan dia memberikan rahmat kepadaku, nubuwatan, dan dia Tuhanku yaitu Allah memberikan kenabian kepadaku, min indihi dari sisinya, fa'am yat khufiyat, tetapi maka disamarkan. Ya. Rahmat itu disembunyikan alaikum atas kalian, disembunyikan atas kalian, sehingga kalian nggak paham aku ini adalah Rasul. Disembunyikan sih. Makanya orang-orang yang mengingkari, Nuh, ente masame ame ane, kan gitu, sama-sama manusia. Nah, itulah ya qaumi ara'aitum in kuntu alla bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan, dan dia Tuhanku memberikan kepadaku rahmat, memberikan kepadaku kenabian, min indihi dari sisinya, tetapi dia samarkan atas kalian, disembunyikan atas kalian. Anulzikumuha ya. Anulzikumuha ya. Apakah kami paksakan kepadamu akan rahmat, ya. Aku paksakan kepada kalian akan rahmat untuk menerimanya, padahal wa antum laha karihun, padahal kalian nggak suka, tidak menyukai rahmat itu tertimpa kepadaku. Padahal kalian tidak menyukai kenabian tersebut jatuh kepadaku. Inilah yang dikemukakan oleh surat Hud ayat yang ke-28. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat 29 sampai dengan ayat 30. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.